Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu annakum qadimuna ila Allah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di antara bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa lebih banyak dibanding bulan-bulan yang lain, melebihi beliau berpuasa di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dalam suatu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan haram, maka pahalanya sama seperti puasa 30 hari di selain bulan haram. Bulan Rajab adalah bulan yang mulia, sehingga dalam kitab Fathur Razi, Fakhruddin Ar-Razi, Mafatihul Ghaib, beliau mengatakan bulan Rajab adalah bulan yang mulia sehingga amal-amal yang kita kerjakan di bulan Rajab pahalanya berlipat, tidak sama dengan amalan-amalan yang kita laksanakan di selain bulan Rajab. Begitu juga maksiat yang dikerjakan anak manusia pada bulan Rajab, ini dosanya juga berlipat-lipat, tidak sama dengan maksiat yang dikerjakan di luar bulan Rajab. Maka pada zaman dahulu orang Arab jahiliyah, walaupun mereka kafir, mereka tidak beriman kepada Allah, kalau sudah datang bulan Rajab maksiatnya di stop. Mereka tidak berani bermaksiat karena mengagungkan bulan yang mulia, bulan Rajab. Hadirin yang berbahagia, Masya Allah, tidak terasa sebentar lagi bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan, kemudian akan datang tibanya Lebaran. Sebenarnya ini adalah gambaran buat kita, enggak terasa. Dulu kita kecil, sekarang dewasa, sekarang kita sudah tua. Sebentar lagi kita tidak akan ada di dunia ini. Dunia bukan tempat tinggal, dunia adalah tempat untuk kita tinggalkan. Hadirin, sebentar lagi kita akan menghadapi alam yang namanya kubur. Setelah kubur ada alam namanya mahsyar, ada sirat, ada hisab, ada surga, ada neraka yang selama-lama-lamanya. Yang jadi pertanyaan, apakah di dunia yang sebentar ini, yang sebentar pun ini, tinggal berapa lagi sisanya? Apalagi umur kita sudah lebih dari 40 tahun. Orang terdahulu kalau umurnya sudah 40 tahun ke atas, itu sudah beli kain kafan. Sebagian orang soleh pada zaman dahulu kalau sudah umur 40, itu sudah bikin tenda di depan rumah, menyibukkan diri dengan ibadah, sudah tidak kerja dunia lagi, saking takutnya mereka dengan persiapan akhirat. Hadirin, di depan kita masih ada alam kubur. Apakah ibadah kita, apakah sholat malam kita sudah bisa untuk menghilangkan, untuk menyelamatkan kita dari sempitnya kubur? Apakah ibadah kita
sudah bisa untuk menjadi cahaya di kubur. Sebelum itu ada namanya sakaratul maut. Ini Masya Allah begitu menyakitkan. Sakaratul maut rasanya seperti duri yang mengikat, yang menancap di urat-urat kita, kemudian ditarik menjadi satu. Begitu sakit. Diceritakan dalam kitab tafsir An-Nawawi Al-Bantani, ketika Nabi Isa alaihi salatu wasalam diminta oleh Bani Israel, wahai Isa, tunjukkanlah mukjizat kalau engkau memang seorang nabi. Iya, saya bisa menghidupkan orang yang mati. Hadirin, maka beliau menghidupkan orang yang sudah mati 4.000 tahun yang lalu. Siapa yang dibangkitkan? Di antaranya adalah Sam, putranya Nabi Nuh alaihi salatu wasalam, yang sudah wafat 4.000 tahun yang lalu. Ketika Sam dibangkitkan, maka Nabi Isa berdoa, sholat kepada Allah. Kemudian Nabi Isa berkata, "Qum bi'idznillah." Maka Sam yang sudah wafat 4.000 tahun itu bangkit hidup kembali. Hadirin, ketika Sam, putranya Nabi Nuh ini meninggal dunia masih muda, rambutnya masih hitam, tetapi ketika bangkit dari kubur, rambutnya semuanya sudah putih. Maka Sam mengatakan, "Asyhadu alla ilaha illallah wa anna Isa ruhullah." Saya bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhan dan Isa adalah Rasulullah. Maka kemudian Nabi Isa mengatakan, "Wahai Sam, sekarang engkau wafat lagi, sekarang engkau mati lagi." Maka Sam mengatakan, "Enggak mau." Kenapa? Ini perintah Allah. Enggak mau. Wahai Nabiullah, wahai Isa, rasa sakit yang saya rasakan 4.000 tahun yang lalu itu masih terasa sampai sekarang. Bagaimana sekarang engkau suruh saya mati lagi? Saya mau mati, saya mau wafat, tetapi dengan syarat engkau mintakan kepada Allah, jangan engkau kasih kepada saya rasa sakaratul maut. Maka Nabi Isa berdoa kepada Allah sehingga Sam diwafatkan dalam keadaan tidak menderita sakaratul maut. Hadirin yang berbahagia, habis kubur nanti ada padang namanya padang mahsyar. Tidak sebentar di sana, 50.000 tahun. 50.000 tahun, bukan masa yang sebentar. Masa yang begitu lama, 50.000 tahun. Mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, manusia dikumpulkan menjadi satu, tanpa sehelai benang, tanpa baju, sudah tidak memikirkan syahwat karena begitu dahsyatnya kondisi di padang mahsyar. Begitu panas sehingga keringat ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang manusia tenggelam dengan keringatnya sendiri. Sehingga orang-orang kafir tidak kuat, mereka meronta-ronta, mereka meminta-minta, "Ya Allah, kami sudah tidak kuat di padang mahsyar, ya Allah. Kalau memang kami jatahnya masuk neraka, ya Allah, cepatkan kami ke neraka, ya Allah. Kami sudah tidak kuat di sini, ya Allah." Begitu dahsyat padang mahsyar, padahal itu belum ada apa-apanya dengan api neraka. Hadirin, inilah yang akan kita alami. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan ketika orang-orang kepanasan di padang mahsyar, ketika orang-orang menderita di padang mahsyar, maka 7 golongan ini mereka berada di tempat yang dingin, yang nyaman, yang sejuk, yang enak, berada di bawahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang 7 ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Pemimpin ini besar resikonya. Kalau pemimpin tidak adil, kalau pemimpin ini zalim, dia akan menanggung dosa seluruh rakyatnya, seluruh bawahannya. Tapi kalau pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang adil, Masya Allah,
dia punya derajat pangkat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, termasuk bisa membebaskan dari panasnya padang mahsyar. Dia akan mendapatkan semua pahala ibadah orang bawahannya yang beribadah, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin yang adil juga dapat bagiannya. Yang kedua, rajulun nasya'a fi ibadatillah, laki-laki yang sejak kecil, dewasa, sampai tua, sampai mati tidak pernah berbuat maksiat, tumbuh dalam ibadah, dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya bergantung terpaut dengan masjid. Boleh kerja di sawah, boleh dia berada di pasar, boleh berada di kantor, tetapi ketika adzan berkumandang, hatinya begitu rindu ingin segera ke masjid. Inilah ciri-ciri yang akan selamat di padang mahsyar. Kalau dia selamat di padang mahsyar, insya Allah dia akan selamat di alam-alam yang berikutnya. Selanjutnya, rajulani tahaba fillah, yang keempat, dua laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, bertemu dan berpisah hanya didasari karena agama, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah, laki-laki yang digoda, dipanggil oleh wanita yang cantik, wanita yang bangsawan, tetapi dia mengatakan inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, laki-laki yang berinfak, bersedekah begitu ikhlas karena Allah, begitu diam-diamnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Alhamdulillah kita sudah sering sedekah, kita sudah sering infak, maka kita harus punya satu sedekah yang diam-diam, tidak ada makhluk yang tahu. Bahkan kalau bisa malaikat pun tidak tahu, tangan kiri kita pun tidak tahu apa yang kita infakkan. Kita infakkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala yang akan bisa menyelamatkan kita di padang mahsyar. Yang ketujuh, yang terakhir, rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah, laki-laki yang berzikir khalian, menyendiri, fafadat 'ainahu, kemudian kedua air matanya berlinangan air mata. Kedua matanya meneteskan air mata. Inilah air mata yang mahal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Air mata yang walaupun hanya berapa tetes, tetapi bisa memadamkan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan yang Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah sehingga ibadah kita meningkat, amal kita meningkat, kita mati husnul khatimah, dikumpulkan bersama guru-guru kita, bersama orang-orang soleh, dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.